dibawa ke sekolahan, ada nggak? Ya. Oke, selanjutnya menghormati guru dan teman. Ada yang di sini suka bully temannya? Tidak. Ada yang suka sama gurunya itu nggak ada sama sekali kata-kata ibu guru gitu ngapa? Nggak perlu, nggak dihormati gitu. Ada nggak yang di kelas kita ini? Ya. Oke. Selanjutnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Udah siap belajar? Ya. Ya, coba dibuka bukunya, buku tulisnya dibuka. Ya, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak, saya akan berdiri. Di sana aku berdiri dari
tentang menjelaskan pengertian keseimbangan lingkungan. Nah, yang kedua, memahami faktor-faktor yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Oke, Ibu di sini mempunyai pertanyaan nih. Apa itu keseimbangan lingkungan? Ada yang tahu apa itu sih keseimbangan lingkungan? Tunjuk tangan. Ya, Kak Nizam apa? Kak Nopal? Keadaan semua komponen di dalam lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Iya, keadaan yang saling bergantung dan saling berinteraksi dengan satu sama lain. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa saja penyebab terjadinya proses ketidakseimbangan lingkungan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan. Ya, apa? Sarah? Gunung meletus dan angin puting beliung. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Ada lagi yang tahu selain gempa bumi, gunung meletus, dan angin puting beliung? Oke. Udah paham ya? Selanjutnya, aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Ada yang tahu? Ya, apa Kak Nizam? Deforestasi, penggunaan bahan kimia, pencemaran limbah sampah, terus perusakan terumbu karang, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Iya, betul. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke. Selanjutnya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita sedikit terlebih dahulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, udah siap belajar semua? Siap. Cetaknya dibuka. Buka halaman 20. Udah? Udah dibuka? Coba dibaca terlebih dahulu. Itu ada apa aja? Ada apa aja? Ada apa? Gak ada keseimbangan lingkungan. Ya, keseimbangan lingkungan itu ada yang tahu? Dulu kan kita pernah belajar nih di kelas 5. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Apa tahu udah lupa semua? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keseimbangan lingkungan. Perhatikan ya, keseimbangan lingkungan itu adalah keadaan semua komponen di dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Itu contohnya di ruang kelas kita nih, itu ada piket bersama. Nah, itu apa kira-kira? Misalnya si A hanya piket sendiri dan yang lain itu hanya cuma menonton. Apakah begitu? Tidak. Ya, jadi harus saling membantu atau saling bergantung satu sama lain. Jadi kalau kita pikir sendiri, apakah kira-kira selesai? Tidak. Oke. Selanjutnya, kondisi ini memungkinkan berfungsi dengan baik, menjaga kestabilan dan berkelanjutan kehidupan di dalamnya, serta mampu mengatasi tekanan baik dari alam maupun aktivitas manusia. Ya, selanjutnya komponen keseimbangan lingkungan
Ya, di sini ada komponen biotik dan abiotik. Contohnya komponen biotik itu apa? Kira-kira tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ya, Kak Nizam apa? Tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Ya, betul. Beri tepuk cepat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Coba dilihat di sebelah kanan kita. Ada pohon? Namanya apa? Tumbuh. Ada tumbuhan apa? Sawit. Apa lagi? Iya, betul. Selanjutnya ada komponen abiotik, yaitu ada apa aja? Ada yang tahu? Ada udara, terus tanah, apa lagi? Iya, betul. Komponen abiotik itu ada udara, air, tanah, suhu, dan cahaya matahari. Udara itu kalau kita nggak ada udara nih di sekeliling kita, apakah kita bisa menghirup udara dengan segar, dengan tenang? Betul. Air. Coba kalau kita tidak minum, apakah kira-kira kita bisa bertahan hidup untuk hidup selanjutnya? Betul. Tanah. Coba yang kita injek itu apa? Yang terbitnya dari ujung timur. Namanya? Matahari. Udah paham? Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Itu termasuk tujuan pembelajaran kita yang keberapa? Yang keberapa? Kedua. Nah, di sini ini ada faktornya. Yang pertama itu gempa bumi. Coba dilihat gambar ini, gambar apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Gedung-gedung hancur karena apa? Gempa bumi itu apa sih? Gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Paham? Gempa bumi ini ternyata disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pergerakan lempeng bumi. Nah, lempeng bumi ini disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang dinamakan gempa tektonik. Coba kalau nggak ada gempa, apakah kira-kira gedung-gedung ini bisa rubuh? Oke, yang kedua ada faktor aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik menyebabkan gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh gunung api. Kalian pernah lihat di TV atau di HP, di TikTok, gempa bumi itu yang seperti apa? Gimana? Guncangan. Oke. Selanjutnya ada gunung meletus. Ini apa? Kalian pernah dengar kabar gunung meletus itu di mana? TV, TV. Nah, ini terjadinya di mana? Gunung meletus ini terjadinya di mana? Di Jawa. Di Jawa. Gunung meletus yaitu aktivitas vulkanik gunung berapi menghasilkan gas tekanan tinggi yang dapat mendorong bantuan panas dari dalam perut sebagai peristiwa gunung meletus. Oke. Ayo tangan dipinjam, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan menyilang-nyilang, kaki menendang-nendang.
rumahnya itu terdampaknya itu ada asapnya, debu terutama ya. Kalau di desa kita itu musim kemarau nih misalnya, kalau nggak ada hujan, debu itu membuat kita menjadi sakit kalau kita tidak menggunakan masker. Yang kedua, kerusakan tanah dan bangunan oleh lumpur vulkanik. Nah, bangunan yang kita tempati ini saja, ketika ada gunung meletus, kira-kira itu akan terjadi kerusakan tanpa kita sadari. Paham? Yang ketiga, perubahan ekosistem. Yang keempat, populasi makhluk hidup berkurang. Contohnya makhluk hidup itu apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, salah. Hewan-hewan apa? Ayam. Ada lagi? Ada. Apa lagi, Mbak? Tunjuk tangan. Kucing. Terus? Bisa? Ya? Bebek. Oke. Selanjutnya ini ada angin puting beliung. Nah, coba gambar ini lihat. Ini apa namanya? Angin beliung. Angin puting beliung. Bentuknya seperti apa? Pusaran. Lihat ya. Nah, ini apa? Petir. Jadi angin puting beliung itu apa sih? Angin. Ada yang tahu nggak? Yang berputar dan berbentuk sasaran dekat sasaran Iya. Jadi angin puting beliung itu angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran dengan kecepatan 120 km per jam atau bahkan bisa lebih dari itu. Hal ini dapat menerbangkan dan menghancurkan apa saja. Contohnya, yang gedung-gedung menjadi rubuh seperti gambar ini. Yang tadi sebelumnya. Nah, yang ini. Ini juga bisa terjadi karena puting beliung tadi. Gedung-gedung ini menjadi rubuh. Pohon-pohon menjadi tumbang. Itu karena apa? Iya, betul. Ini ya, angin puting beliung ya. Nah, ini angin puting beliung. Kalau yang ini tadi apa? Gunung meletus. Sudah paham? Faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan udah paham? Oke. Nah, ini angin puting beliung ini bencana bisa terjadi saat peralihan musim panas ke musim penghujan. Nah, jadi kita harus berhati-hati juga. Oh, pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, atau bisa jadi dari musim panas ke musim penghujan. Itu juga bisa efek juga untuk diri kita. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, tabung konsentrasi. Perhatikan Ibu guru menjelaskan agar paham. Oke. Nih, masih ada yang ketiga tujuan pembelajaran kita, ada aktivitas spontane. Yang pertama demokrasi. Demokrasi ini adalah proses peralihan atau pengurangan luas hutan secara permanen. Contohnya di lingkungan itu akibat penebangan hutan. Yang kedua itu ada penggunaan bahan kimia. Seperti bapak kalian pernah nggak menyemprot di lahan-lahan? Bisa. Yang ketiga ada pencemaran limbah sampah. Siapa yang suka jajan tapi tidak buang sampah pada tempatnya? Tidak ada. Yakin tidak ada? Tidak ada. Oke, tahu hebat. Hebat. Yang keempat, perusahaan
Ini batunya dan yang ini karang. Oke, yang terakhir itu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Gajah. Terutama di desa kita itu ada gajah kan? Ya. Kalian pernah dengar ceritanya di jalur berapa itu? Ya. Ada yang mati karena terlindas gajah. Pernah dengar? Selanjutnya Ibu akan menyampaikan video pembelajaran tentang faktor yang mengganggu tadi keseimbangan lingkungan. Nih, diamati ya. Yuk, diamati. Itu apa? Itu apa itu? Apa? Terjadi banjir ya? Oke kamu, Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km. Gunungnya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas tidak hanya oleh letusan itu sendiri, tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu telah tercatat dalam sejarah Eropa yaitu tahun kata musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat. Nah, selanjutnya ini. Rumah pada hancur. Daerah Cipanglurun, Cinta Mulia. Oke. Selanjutnya ada aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Tadi itu ada apa? Ada yang ingat? Dekorasi. Iya, dekorasi. Apa lagi? Bahan kimia. Iya, ada lagi. Pencemaran limbah sampah. Sama sampah. Terus? Perusahaan dan terumbu karang. Hah? Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Iya, betul. Tepuk tangan. Jempol kanan, jempol kiri, kedua jempol. Ya. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi, kedua beribadah, yang ketiga rajin olahraga, keempat makan sehat dan bergizi seimbang, yang kelima adalah semangat untuk belajar, keenam berencanakan, ketujuh tidur cepat, ingat ayo kita lakukan, ingat ayo kita lakukan. Ya, ini ada video tentang aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Yo, diamati. Apa? Dekorasi. Nah, ini dampaknya.
1960, petani di seluruh dunia termasuk Indonesia didorong untuk menggunakan pupuk kimia katanya lebih praktis dan hasil panen meningkat. Faktanya, amonium nitrat, bahan dasar pupuk nitrogen, dulunya dipakai dalam bom dunia perang. Apakah ini hanya kebetulan atau ada skenario bisnis di baliknya? Ternyata, penggunaan pupuk kimia jangka panjang menyebabkan tanah menjadi keras, rusak dan kehilangan mikroorganisme alami. Ironisnya, petani jadi semakin bergantung tiap musim tanam. Nah, yang ketiga ada apa tadi? Pencemaran limbah. Membuang sampah sembarangan di sungai. Membuang sampah sembarangan di sungai menyebabkan pencemaran air yang parah. Hal ini mengakibatkan perubahan kualitas air, mengurangi oksigen dan membunuh biota air. Selain itu, sampah juga mengganggu keseimbangan ekosistem sungai dan merancang kehidupan ikan serta makhluk lain. Pencemaran air juga berdampak pada kesehatan manusia. Maka yang membusuk menjadi sumber penyakit seperti kolera, disentery dan flu. Paparan bahan kimia dari sampah dapat meningkatkan risiko kanker dan membuat pernapasan. Dampak ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Pencemaran air mengurangi hasil panen dan berdampak pada perekonomian. Biaya pembersihan sungai juga sangat berat dan memerlukan sumber daya yang cukup. Membuang sampah sembarangan di sungai juga memiliki dampak sosial. Pencemaran air mengganggu kegiatan sehari-hari seperti mencuci dan masak. Terumbu karang, rumah bagi ribuan spesies laut yang menakjubkan, kini menghadapi ancaman serius. Pemanasan global, polusi, dan perusakan habitat telah menyebabkan kerusakan yang semakin parah. Namun, kita masih punya kesempatan untuk melindunginya. Dengan tindakan kecil seperti mengurangi sampah plastik dan mendukung kebijakan pelestarian dengan cara melakukan pembelian The Uji Liptin dari 26 Oktober sampai 25 November, sebagian dari profit penjualannya akan kita salurkan untuk mendukung program pelestarian terumbu karang melalui Smiling Coral Indonesia. Mari kita peduli karena kerusakan terumbu karang bukan hanya masalah laut, tetapi juga masa depan kita. Oke, sudah paham? Sudah. Ya. Ada yang tanya lagi nggak tentang pembelajaran kita tadi? Udah paham ya? Oke, sekarang membentuk kelompok ya. Tanya apa? Sejatinya angin puting beliung berarti karena apa? Nah, karena itu pusaran yang melingkar-melingkar dengan kecepatan 120 km per jam. Paham? Sekarang kita membentuk kelompok ya. Ayo, yang sudah dapat ditulis anggota kelompoknya. Ayo. Ya, yang sudah dapat diisi nama anggota kelompoknya. Waktu pengerjaannya tidak lama ya. Ayo, yang pertama tulis dulu nama kelompoknya. Ada siapa aja ditulis? Ya, ditulis. Nama kelompoknya siapa aja anggotanya? Ayo. Waktunya tidak lama ya, hanya 10 menit. Ayo, yang kira-kira sudah tahu jawabannya langsung ditulis. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Ya, jawabannya di sini ada tepatnya ya untuk menjawab. Ya, jawab. Itu nomor 1. Ada gambar apa itu? Amati. Ayo, diamati itu. Ayo, langsung dikerjakan.
Udah? Ya. Ya. Udah semua belum? Udah? Udah belum? Udah. Ya sudah, boleh maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompoknya Tiara, maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum Perhatikan temannya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang soal LKPD Ya, terus. kelompok 1. Peristiwa gunung meletus, dampaknya pencemaran udara oleh asap dan debu vulkanik, Ya. perubahan ekosistem, populasi makhluk hidup berkurang. 2. Gempa bumi, dampaknya pergerakan lempeng bumi yang dinamakan gempa tektonik. Oke, beri tepuk tangan. Lagunya apa? Gempa panas, gempa kiri, dua jempol, hebat. Silakan duduk kembali. Ayo selanjutnya, kelompok 5. Ayo Minggan, dari kawan-kawan. Halo. Teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Elisa dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan LKPD benar-benar sertifikat didik kelas 5 semester 1. Oke. Diperhatikan ya. Kumpulan hewan-hewan kecil yang disebut polit karang. Polit karang adalah makhluk hidup berbentuk tabung kecil yang menempel erat dengan bentuk
Ya, betul. Beri tepuk tangan. Kembali. Selanjutnya kelompok 4. Ayo maju. Orik dan kawan-kawan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Saya akan membacakan ya. Ya. Apa hasil diskusinya? Apa? Nah, ini. Ayo dibaca. Apa hasilnya tadi? Yang keras suaranya, biar kawan-kawannya dengar. Ya. Pencemaran udara oleh asap dan debu vulkanik. Terus, kerusakan karena tidak oleh debu vulkanik. Oke. Beri tepuk tangan. Ayo, silakan kembali. Selanjutnya kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 1 dan 2, ayo. Kelompok 2 dulu yang maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mamirmanto dari kelompok 2. Oke. Apa hasil diskusinya? Bantuan yang digunakan untuk mengendalikan hama serangga selain bisa dan dapat untuk minyak yang digunakan untuk menumbuhkan barang pertanian. Ya. Ya. Aktivitas yang mengganggu keseimbangan hewan. Adalah penggunaan bahan kimia. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Zahra dan kawan-kawan. Ya, ayo presentasikan hasil diskusinya. Aktivitas gunung berapi menghasilkan gas tekanan tinggi yang dapat mendorong bantuan-bantuan bahan dari berbagai peristiwa gunung meletus. Oke. Dampak kerusakan lingkungan ditimbulkan antaranya Ya. satu, pencemaran udara oleh asap dan debu vulkanik. Ya. Dua, kerusakan tanah dan bangunan oleh lumpur vulkanik. Tiga, perubahan ekosistem. Empat, populasi makhluk hidup berkurang. Itu. Lanjut. Ada lagi? Besaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi disebabkan dua faktor, yaitu pergerakan lempeng bumi fenomena vulkanik. Gempa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang dinamakan sinar tektonik. Aktivitas vulkanik menyebabkan gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh gunung api. Oke. Beri tepuk tangan. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri,
sudah dapat langsung diisi namanya ya. Ibu, sendiri-sendiri ya jawabnya ya. Itu ada nama sama kelasnya, ditulis jangan lupa. Ayo, waktunya nggak banyak ya, 5 menit ya. Ayo, dikerjain sendiri ya, nggak boleh kerjaan sama. Ada yang tanyakan nggak tentang soalnya? Udah paham semua? Oke. Bisa semua nggak jawabnya? Bisa dong. Kan kita tadi udah belajar bareng, udah menyimak videonya, penjelasannya juga sudah. Ayo dikerjakan. Yang nggak paham boleh ditanyakan. Ayo, itu kelompok 4 kenapa? Ada yang tanyakan? Sini tanya sama ibu. Yuk.
Udah ada yang selesai? Sudah. Sini melihat. Yang belum siapa? Tunjuk tangan. Oke, ditunggu ya. Ya. Tadi apa kesimpulan lingkungan? Apa? Udah paham berarti ya? Soalnya bisa semua? Bisa. Rumahnya Zara sudah? Sudah. Coba lihat. Nah, ini ada faktor komponen abiotik tadi itu apa? Apa? Ada apa aja? Tadi komponen abiotik itu ada apa aja? Masih ada yang ingat? Udara, ya. Air, tanah. Oke, betul. Tepuk tangan. Ya, yang belum. Ini kelompok 5 udah? Sudah. Faktor alam tadi yang mengganggu keseimbangan lingkungan itu apa? Ada apa aja? Bumi, ya, angin, puting beliung. Udah paham berarti ya? Ini sudah? Nah, faktor penyebab terjadinya gempa bumi itu apa? Tadi masih ada yang ingat? Iya, betul. Yang lain sudah paham? Oke, kelompok 4 ini udah belum? Belum, ayo ditunggu ya. Udah tarik? Coba ibu kasih. Aktivitas yang mengganggu keseimbangan lingkungan itu apa? Apa? Aktivitas yang mengganggu. Aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan di sekitar lingkungan kita itu apa? Apa? Apa lagi kira-kira? Oke, yang lain udah belum? Ayo. Kenapa kamu? Ayo yang belum ditunggu ya. Waktunya 3 menit lagi. Udah habis kita belum? Buat? Tadi kan udah ikut jelasin.
Ada semua loh. Oke, waktunya udah habis ya. Ayo penanya diletakkan. Jawabannya dikumpulkan berkelompok. Ya. Ya, berakhir kelompok maju mengumpulkan. Nah, selanjutnya ada refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian, pembelajaran kita hari ini itu seperti apa? Bagaimana? Menyenangkan. Bagaimana perasaan kalian ketika sudah mendapat ilmu? Happy. Ada lagi? Iya. Kemudian yang kedua itu ada kesulitan apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran ini? Contohnya tadi ada LKPD kelompok dan LKPD mandiri. Kelompok ada yang kesusahan nggak kira-kira? Jawabnya. Kalau mandiri ada yang kesusahan? Ya. Tadi ada yang terakhir nih. Kenapa tadi terlambat kumpulnya? Atau kelompok ini tadi ada yang lama misinya. Kenapa? Apa belum paham pembelajaran kita hari ini? Susu. Makanya tadi perhatikan ya, untuk pembelajaran selanjutnya itu memperhatikan ketika gurunya menjelaskan. Yang ketiga ada pembelajaran mana yang perlu kalian perhatikan? Kira-kira dari ketiga pembelajaran tadi, mana kira-kira yang perlu kalian perhatikan di lingkungan sekitar kita? Apakah komponen biotik, atau faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan, atau aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan? Apa? Semua? Nah, semuanya berarti harus kita perhatikan, terutama aktivitas kita sehari-hari. Nah, aktivitas kita tadi apa? Aktivitas yang mengganggu keseimbangan lingkungan tadi itu apa? Bisa ada yang ingat? Dekorasi, apa lagi? Iya, apa lagi? Pencemaran limbah. Oke, udah paham? Nah, coba ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dari awal tadi sampai penonton video tadi. Ada yang mau menyimpulkan? Tunjuk tangan. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu kita bisa mengetahui komponen-komponen keseimbangan lingkungan. Tadi ada komponen apa aja? Biotik dan abiotik. Oke. Komponen biotik itu contohnya apa? Satu aja sebutin. Tumbuhan. Oke. Selanjutnya ada komponen abiotik. Contohnya ada yang tahu itu apa? Tunjuk tangan. Iya, Zahra. Tanah. Apa? Air. Beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya itu serta mengetahui faktor yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Tadi faktornya apa? Faktor yang mengganggu keseimbangan lingkungan tadi apa? Ada gempa bumi, terus angin puting beliung, apa lagi? Meletus. Selanjutnya ada aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan
kan bahan kimia? Terumbu karang. Dan satu lagi apa? Pemanfaatan sumber daya alam. Oke. Udah paham? Oke. Selanjutnya untuk materi kita minggu depan kita akan belajar tentang dampaknya tadi ya. Dampaknya tadi dampak keseimbangan lingkungan atau dampak yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Udah paham? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo tangan dipinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang, tangan menyilang-nyilang, kakinya nendang-nendang, bergembira hatinya diriang, tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, lalu diputar-putar. Ayo, ayo kita lanjut belajar. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar apa untuk minggu depan? Masih ingat nggak? Ayo, masa udah lupa? Barusan loh ibu ngomong. Apa ada yang ingat? Tunjuk tangan. Apa tadi yang ibu sampaikan untuk materi selanjutnya tadi tentang apa? Masa udah lupa? Tunjuk tangan. Iya, apa Papi? Dampak apa? Dampak apa? Dampak keseimbangan lingkungan. Oke, di sini ibu ingin kalian menyampaikan satu aja sisa yang maju ke depan untuk menyampaikan bagaimana sih pembelajaran kita hari ini. Ayo, ada yang maju? Ayo, tunjuk tangan ya, Mbak Afi maju. Beri tepuk tangan. Ayo dengarkan. Ya, Mami. Ya. Ya, beri tepuk tangan. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Ada lagi yang mau maju? Laki-laki dong. Ayo, ada yang maju? Ayo, nggak ada yang mau maju? Oke. Ayo, silakan berkemas-kemas. Oh iya, pastilah kelompoknya tadi LKPD kelompoknya dipukul ya. Ayo, bunyi datanya juga dikumpul ya. Nih.
sampai tujuan dengan selamat ya, dan semoga berhati-hati. Oke, ayo silakan boleh pulang.